Indonesia. Cerita ini berpusat pada seorang agen anti teror bernama Rama yang menemukan rencana pengoban 13 lokasi strategis di Jakarta dalam waktu 24 jam. Film ini menggabungkan aksi laga menegangkan dengan cerita yang mendalam isu-isu radikalisme dan kepahlawanan dalam konteks Indonesia modern. Nah, jadi bakal kita tanya-tanya nih, gimana pendapat dari teman-teman IBP tentang film ini. Yang pertama untuk ke Bang Najahan mungkin ya Bang. Boleh Bang? Boleh. Oke siap, kita bakal tanya tentang actingnya gimana Bang di film ini Bang? Menurut saya actingnya bagus-bagus, terutama di Rio Dewanto sih sebagai villainnya itu yang dia nanam-nanam bom itu bagus sekali. Apalagi pas suara dia acting nampil di TV-TV hacker tuh itu keren kali menurut saya. Oke, kalau untuk Bang Farul nih Bang, gimana Bang actingnya Bang di film ini? Kalau menurut aku aktingnya gacor parah. Oh, Kayak semuanya tuh kayak udah nampak nih peningkatan film action Indonesia. Kayak udah kelas internasional betul. Betul kan? oke. Keren kali. Terus yang kedua, alurnya gimana nih Bang di film ini? Nah ini ya. Ini bagi aku paling plot twist ya bisa dibilang ya. Karena dari awal kita dicurigain sama yang ini, yang laki itu. Yang laki yang di kantor tuh. Intelijennya tuh. Yang laki yang Awas komputer ya. Pertama aku pun pikir awalnya dia. Rupanya si Gita. Memang si Gita nih ya. Gita, ini Gita juga nih namanya nih. Memang si Gita nih ya. Memang si Gita. Oke, kalau untuk Bang Iras gimana nih Bang? Untuk alur dari filmnya ini gimana Bang? Alurnya meledak. Meledak. Memang meledak. Meledak apa yang bikin meledak Bang? Bom. Bobnya. Iya betul. Betul. Dari awal film tuh kan pas mobilnya meledak tuh dah meledak kali dah. Nampak kali kemajuan aktor Indonesia nih. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sinematografinya tuh gimana nih menurut Bang Said? Nah, kalau menurut aku efek ledakannya itu memang udah kayak natural kali. Dari yang pertama kena basoka tuh yang paling mantap. Ya kan? Efek dari efek tembak-tembakannya lagi. Memang udah kayak perang betul-betulan. Nah, kalau dari aku gitu aja sih. Jadi kalau menurut Bang Kori gimana nih Bang? Sinematografi dari film ini Bang? Keren sih. Karena adegan tembak-tembaknya itu bikin tegang gitu penonton lihatnya. Kayak kita jadi mereka gitu Bang ya? Iya. Kayak kita masuk film filmnya. Benar sekali Anda. Benar sekali ya. Itu aja sih. Oke. Dan kalau menurut Bang Najah gimana nih Bang? Sinematografi dari film itu gimana Bang? Kalau menurut aku bagus yang mainin kameranya tuh, apalagi pas adegan lari-lari nembak-nembak. Kameranya tuh goyang-goyang. Jadi dapat kali kayak kesan menegangkannya gitu. Nah, jadi segitu ya. Oke. Terus selanjutnya siapa pemain yang paling kalian favoritin di film ini? Mungkin untuk Bang Farul dulu Bang. Kalau aku sih Emil ya, karena nggak tahu kayak nengok dia kalau udah pakai face pegang tembak tuh kayak udah cocok kali aja gitu. Udah ya udahlah nggak usah tanya lagi lah kok udah dia kayak gitu. Gacor parah sih. Oke. Kalau untuk Bang Zain nih Bang, siapa aktor yang paling apa favoritin di film ini Bang? Salah aktornya yang dia menindas di perusahaan Indodax itu. Oh, itu berarti bekas lihat ya Bang ya? Bekas. Bekas. Kalau nggak salah namanya itu apa tuh ya? Udah nanti kasih nama fotonya nih ya. Kasih apa? Fotonya di atas. Itu sebagai pelajaran juga. Oh, apa itu? Jadi memimpin. Apa tuh? Menindas orang yang melakukan kesalahan juga. Oh ya. Ya betul. Woo. Paham maksudnya apa? Nah, kalau untuk Kak Mawar siapa nih Kak aktor yang paling Kak favoritin di film ini? Ciko sih. Oh iya sama Ciko. Oh iya, kenapa? Alasannya kenapa nih? Suka sama si Ciko ini kenapa? Karena ganteng. Oh, ganteng gak? Kayak aku gak kan? Kalau untuk dari Bang Irhas nih Bang, gimana kesan dari film ini Bang? Kesan saya
mantep. Apalagi saya suka banget film-film yang film action gitu kan. Terus di film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang nampak baik belum tentu baik. Mungkin dia adalah pengkhianat. Nah, kalau untuk Bang Sai gimana nih Bang kesannya untuk film ini? Dari film ini pastinya keren. Nah, kerennya tuh dapat dari aksi kejar-kejarannya, aksi tembak-tembakannya kan, ledakannya, dari tempat orang ini dikejar-kejar tuh pun keren. Semuanya keren lah. Nggak ada kurangnya cuma di bahasa aja. Nah kalau menurut Bang Najah nih Bang, apa Bang kesannya Bang? Kesannya ceritanya sih bagus, apalagi kan awalnya nih dari terorisnya nih, penjahatnya si Rio Dewanto nih kan, dia dulunya tuh kayak ada organisasi yang pas tahun 98 konflik tuh, pokoknya pemerintah nih jahat kali sama orang nih. Terus karena mereka menggunakan bom-bom ini, jadi dengan bom-bom ini kebusukan pemerintah tuh bisa dibongkar sama organisasi dia nih. Jadi dia nih ya itulah dalangnya, gara-gara dia tuh sakit hati sama pemerintah aja gitu. Kalau menurut Bang Farel nih Bang, apa Bang kesannya Bang? Wow kali, karena udah kayak film-film Hollywood. Bejir Hollywood aja. Bejir. Nah untuk Kak ini Kak, gimana kesannya untuk film ini Kak? Mungkin kesimpulan dari film ini jangan terlalu FOMO sama Bitcoin karena belum tentu itu penipuan atau kebenarannya gitu. Oke, kalau untuk Kak Mawar Kak, gimana Kak? Sehebat apapun dia menutupi kebenarannya pasti akan kebongkar juga. Oke, untuk Bang Kori nih Bang, gimana untuk kesan dari film ini? Kalau aku soal kesan ya, setuju sih sama Sina Jahan kan. Bagusan itu ditambah lagi acting aktor-aktornya itu oke kali kan, kayak oke lah pokoknya. Bere kata orang Aceh, bere. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, rating untuk film ini berapa? Untuk Bang Zain Bang, berapa rating untuk film ini Bang? 10/10. Oke. Untuk Kak Mawar Kak, berapa rating untuk film ini? 8/10. Untuk Kak Naya? 10/10. Oke. Untuk Bang Farel Bang, mana film ini Bang? Aku 10/10. Oke. Bang Najahan? 8/10. Oke. Bang Sai? 8/10. Oke. Bang Kori? Ya 8/10. Bang Irhas? 8,5/10. Oke. Kita berapa? Aku 10/10. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekian segmen review film kami hari ini. Dan tungguin episode selanjutnya yang tentunya kami akan bedah film yang lebih seru-seru lagi. Tetap di review film Action.